Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi. Technically ini malam-malam sih ya. Karena ini direkam. Rahasia sih Bapak. Iya, jadi karena kita akan ketemunya pagi-pagi. Selamat pagi. Dan semangat. Pertama kali ibadah onsite lagi. Yeay. Amin. Tuhan akhirnya ya kembali ke dalam gedung gereja. Semoga kita juga segera bergabung ya. Di kelas secara ya. Cuma memang waktunya ya bingung kalau pagi-pagi kita mau pakai ini tuh pakai kelas lalu juga ada Zoom-nya gitu, ada videonya Zoom. Iya, lumayan. Nantilah kita pikirkan bagaimana kelas selanjutnya. Baiklah, sebelumnya kita mau mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami bisa hadir di kelas sekolah minggu pemuda dan pemudi, sekalipun masih melalui online. Kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama, akan kami pelajari bersama-sama, direnungkan juga Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan yang memberkati kami supaya bisa mengerti apa rencana Tuhan melalui pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pelajaran kami. Amin. Amin. Judulnya apa nih Pak, pelajaran ketiga? Ini adalah, ini juga, jadilah padaku menurut kehendakmu. Ini di kalimat potongan gitu ya, kalimat potongan dari ayat hafalan. Nah, kalau ini sendiri, jadilah padaku menurut kehendakmu, itu diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Iya. Pernyataan Maria ini ya. Iya. Lanjutan dari pelajaran minggu lalu ya. Kan minggu lalu Zakaria sampai ayat 25. Nah, ini lanjut 26 sampai 38. Ya. Mau dibaca dulu ayat hafalan dulu, Pak? Ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38 ini perkataan Maria. Nah, di pelajaran ini kita mau langsung nih, ini maksudnya perkataan Maria barusan itu apa ya gitu. Yeah. Kita mulai dari salam bagi Maria dari malaikat. Ini kalau teman-teman ingatlah di Natal ini kalau udah membahas adegan Gabriel ketemu Maria, pasti kata pembukanya tuh ini gitu ya. Saya bacakan ya Pak, dari Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata Maria, apa maksudnya gitu? Di ayat 29 dijelasinnya, Maria terkejut, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Nah, sebenarnya sih saya dulu nggak terlalu mikirin ya. Maksudnya, namanya juga salam. Iya. Ya disalamin malaikat ya iyalah ya, kaget, siapa yang enggak gitu. Zakaria aja jiper coy gitu, apalagi cuma Maria gitu. Nah tapi ternyata pelajaran hari ini membahas lebih dalam latar belakang mengapa salam itu begitu mengagetkan Maria gitu ya, dan dari malaikat soalnya ya. Ya, dari malaikat soalnya. Kalau di minggu lalu kita ingat juga bahwa Zakaria, yang orang Lewi yang lain, begitu Zakaria keluar dalam kondisi bisu, mereka nggak aneh. Mereka langsung, pasti ada penampakan atau ada pertemuan dengan malaikat. Itu udah mafhum gitu mereka. Tapi ini Maria kaget gitu. Karena kalau di buku guru diceritain lebih dalam sih, kenapa latar belakang Maria kaget itu ternyata jauh. Ini soal tradisi ini. Tradisi waktu itu ngebagi ada 3 strata sosial gitu. Jadi secara strata sosial berdasarkan penduduk ya, berdasarkan lokasi tempat mereka tinggal. Jadi ada orang yang tinggal di daerah Yudea, ada yang di sekitaran Samaria yang disebut orang campuran itu. Terus di sebelah atasnya lagi di utaranya itu orang Galilea. Dikenal orang Galilea karena Danau Galilea ada di situ. Nah, 3 ini itu beda strata karena mundur lagi tuh. Strata itu dimulai waktu mereka habis dari pembuangan
Babel terakhir ya. Kalau masih ingat mereka dibuang, bangsa Israel secara kerajaan Israel dan Yehuda dibuang, terus dari Babel mereka kembali pertama itu ke daerah Yudea karena di situ ada Yerusalem Bait dan Allah, ya. Dibangunlah Bait Allah di situ. Dimulai dari pembangunan tembok Yerusalem kan ya, yang Iya. Pembangunan tembok, terus baru membuat zamannya Ezra tuh bangun Bait Allah. Tapi yang jelas jadi orang-orang yang benar-benar tunduk sama Tuhan ada di situ. Jadi mereka dilihat sebagai orang-orang yang lebih rohaniawan gitu. Nah, Samaria itu waktu mereka lagi dibuang itu diisi sama orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Makanya waktu mereka kembali ada yang itu ya Bu, campuran Kawin gitu ya. campur jadinya. Kawin Jadi campuran kental di situ. karena orang Israel, orang Yahudi waktu balik ya tanahnya udah diisi orang lain ya. Jadi anggap mereka yang pendatang mungkin ya. Iya. Kembali ke tanah mereka tapi udah ada orangnya. Iya, udah ada orangnya. Nah, di daerah Galilea masih lebih mending daripada Samaria, tapi tetap aja jadi di bawahnya orang-orang di bawah Yudea gitu, yang tinggal di Yudea. Nah, makanya Maria waktu dapat salam itu dia bingung ya, karena loh kok saya bisa sih dapat salam itu, kan ini malaikat, saya ini hanya orang di Galilea gitu. Ya, bayangannya mungkin lebih logis kalau kayak Zakaria gitu ya, dia kan tinggal di daerah Yerusalem kan, dia imam, terus dia masih melayani gitu ya, masuk membakar ukupan dan lain sebagainya, sehingga ya itu betul nggak aneh kalau Zakaria yang ngalamin. Walaupun kalau mungkin minggu lalu lupa dibahas juga, itu 400 tahun tuh nggak ada nubuatan atau penampakan malaikat segala macam. Nah, Zakaria adalah orang ya imam sih memang, tapi dia adalah orang pertama gitu dalam sekian ratus tahun yang mendapat perjumpaan dengan malaikat. Nah, ternyata selang sekian bulan Maria nih ya. Nah, lalu apalagi Pak yang istimewa dari Maria sebagai yang dikaruniai Tuhan ini? Usianya kali. Karena dia masih muda ya. Dia baru tunangan dengan suaminya dan orang muda dipercaya. Wah, itu padahal kalau kita ingat juga berapa pelajaran sebelumnya, yang namanya orang Israel kalau mulai pelayanan itu di umur 30, dan ini udah dipercaya gitu. Wah, itu sesuatu yang dia juga apa maksudnya salam malaikat itu. Nah, dan jangan lupa dia adalah seorang perempuan. Itu lebih second class lagi gitu ya. Di tengah budaya patriarki ya waktu itu. Karena kan kelahiran Yohanes Pembaptis nggak dibilang ke Elizabeth duluan ya. Dibilangnya ke bapaknya dulu kan. Iya, betul. Nah, cuma kenapa ini nggak ke bapaknya Maria? Oh, jadi panjang. Lanjut. Memang setelah itunya baru itu ya. Kalau yang di Matius kan, kalau di Matius baru ke Yusuf. Oke. Tapi yang jelas jadi salam kepada Maria itu punya arti yang dalam gitu ya. Karena poin-poin tadi, dan walaupun sebetulnya kalau ini mulai masuk ke poin kedua nih ya teman-teman, sebetulnya ini adalah hal yang diharapkan mungkin oleh semua perempuan Yahudi waktu itu ya. Kita bicara tradisi itu ya. Iya, karena kan di kitab Yesaya itu sebenarnya udah dinubuatkan ya Pak ya, akan ada anak darah yang mengandung dan melahirkan seorang Mesias. Jadi ya kalau misalkan suatu saat ada yang didatengin malaikat dan dibilang engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi Mesias, ya udah dong gitu ya. Bukan sesuatu yang ya memang sih kaget gitu, tapi kan sudah didoakan ya gitu. Nah, cuman balik lagi, apakah maksudnya nggak semua orang itu ketika jawaban doa diberikan padanya siap juga ya gitu. Kayak Zakaria ya. Iya. Kenapa bisa begitu? Zakaria ke malaikat. Nah, itu apa Bu yang di buku guru ada juga yang soal tradisi itu Bu. Ada hubungannya dengan tadi itu ya. Mungkin itu juga harus dijelasin juga tuh. Oh iya. Jadi karena tahu ada nubuatan itu, jadi rata-rata anak perempuan di Israel waktu itu
perempuan Yahudi itu berdoanya begitu, biarlah saya menikah, lalu setelah saya menikah biarlah saya punya anak laki-laki, dan biarlah anak laki-laki saya adalah Mesias. Sebetulnya gitu kan doanya. Nah cuma balik lagi ya, waktu dijawab doanya iya, kan saya belum benar-benar menikah ya dengan Yusuf. Walaupun punya tunangan gitu ya. Dan prinsip, ya tadi kami membahas juga sih, prinsip tunangan di orang Yahudi waktu itu tuh emang lumayan ribet gitu. Nggak langsung nikah, nggak dalam jangka waktu hanya 1-2 bulan yang saya tahu, jadi harus kayak setahun gitu. Tapi orang tuh udah ngerti bahwa orang tunangan tuh udah kayak nikah gitu. Jadi nggak boleh, harus menjaga kehormatan gitu, nggak boleh mungkin kelihatan dengan pria lain kayak gitu. Terus jadi kalau ada kejadian-kejadian yang ya misalnya lah hamil gitu ya, itu udah kelar deh gitu ya, keluarga perempuan terutama itu ya. Tapi ini yang terjadi nih ya sama Maria. Makanya dia nanya di Alkitab juga kan, lah saya kan belum bersuami gitu ya. Nanti kalau hamil gimana gitu ya. Oke, memang, nah itu, tapi di ayat hafalan kita tadi bilang itu ya, bilang bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu, itu menurut perkataan malaikat. Nah ini nunjukin bahwa Maria waktu dapat pernyataan itu, dia jadi pasrah seluruhnya gitu, berserah seluruhnya. Ya udah, kalau memang ini kehendak Tuhan, jadilah kehendak Tuhan gitu. Itu luar biasa itu ya, karena nggak biasa orang muda punya penyerahan diri seperti itu. Betul, gitu. betul. Nah ini nunjukin bahwa mereka baik Maria dan Yusuf sama-sama memegang bukan hanya tradisi, tapi memegang hukum-hukum Taurat yang mereka ketahui dari sejak muda gitu. Punya kesalehan hidup ya. Hidup itu. Mereka punya yang pasti kalau Maria kan dia merasa rendah hati gitu, jadi udah saya ikut pimpinan Tuhan aja. Taat. Nah memang agak membingungkan mungkin ya teman-teman, kalau di kan ini peristiwa yang besar nih ya, mengandung Mesias gitu ya. Tapi yang harus dipahami itu pola pikir orang Yahudi waktu itu, Mesias itu adalah raja. Kan dibilangnya keturunan Daud ya, yang akan bertahta lagi gitu. Jadi mungkin bayangannya kalau ada pemberitahuan tentang kelahiran Mesias, itu nggak diem-diem hanya malaikat ketemu saya. Mungkin kalau perlu juga Allah dikumandangkan gitu ya. Si Anu dipilih Tuhan menjadi ibu Mesias gitu ya. Wow, mungkin maaf ini kebawa Talita. Tapi bisa dibayangkan bahwa posisi Maria itu waktu saya membaca lagi tuh, ini nggak gampang nih pilihannya, nggak ada yang tahu loh. Dia akan jadi ibu seorang Mesias. Dibilang malaikat memang, tapi nggak ada yang tahu. Kondisinya juga dia belum menikah. Ada konsekuensi sosial nanti kalau orang-orang tahu dia hamil bukan dari tunangannya, karena mereka belum menikah kan. Jadi ketika Maria berani bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu gitu ya, karena aku ini hamba Tuhan. Aduh, itu buat saya sih pilihan yang luar biasa gitu untuk usia itu ya. Untuk usia itu. Jangan dipikirin Maria tuh gimana ya. Ya teman-teman di usia ke teman-teman loh. Mungkin gitu ya. Teman-teman sekarang di usia berapa? 18, 19, 20, something like that ya. Maria ada di situ, atau bahkan mungkin lebih muda, ada yang menafsirkan gitu. Tapi berarti dia sebetulnya bisa disebut yang saleh itu gimana, Bu? Kalau di buku guru kan ada itu ya. Jadi kalau di buku guru dijelaskan kayak Maria dan Yusuf itu memelihara apa ya, istilahnya tradisi mungkin ya, kayak perayaan keagamaan kayak gitu. Kalau di orang Israel tuh soalnya kalau perayaan keagamaan itu diwajibkan ikut. Kan kamu harus bersuka cita, bersukaria. Beberapa itu ya. Pada waktu ada panen raya, ada pondok daun, itu harus bersuka cita tuh. Jadi ada bukan hanya
oh ini perayaan jadi kita bersenang-senang gitu. Bukan, tapi ada perintah untuk bersukaria juga di perayaan-perayaan itu. Dan itu sih menambahkan dikit Pak, kalau Bapak tinggal daerah Yudea mah dekat ya ke Yerusalem. Iya betul. Dekat Bait Allah. Ini dari Galilea loh, dari utara, dari Nazaret itu ya. Dan Maria membawa anaknya waktu itu Yesus umur 12 ya. Oh ya, itu ini juga waktu pas cerita itu ya udah lebih besar sih, tapi waktu itu menunjukkan bagaimana dia memelihara tradisi itu dan mengajarkan kepada anaknya. Nggak terhalang jarak juga. Itu kan Yesus hilang waktu itu dibilang 3 hari itu 3 hari jalan, bayangkan berarti perjalanan tuh nggak mudah, tidak dekat, tapi Maria dan Yusuf melakukan hal itu. Termasuk waktu itu ya, waktu Yesus 8 hari itu ya dibawa juga. Oh iya, dibawa ke Bait Allah juga itu. Yang ketemu Simeon dan Hana ya. Padahal ibu baru anak usia 8 hari itu, aduh gitu ya. Masih nyut-nyut di mana-mana. Dan dia kan ibu muda ya kondisinya. Tapi karena ketaatan mereka berusaha untuk itu memang makanya kalau di buku guru ditulis tuh orang-orang memang yang dipilih walau gimana pun Allah itu milih orang-orang yang taat sama dia sih untuk menjalankan pekerjaan itu. Jadi Allah kok kayaknya Maria sama Yusuf kan udah jelas keturunan Daud ya, pasti mereka yang dipilih Allah. Kamu aja lah gitu ya. Enggak gitu juga, masih banyak juga sebetulnya orang-orang yang lain kalau mau dicari waktu itu gitu ya. Tapi yang Allah sortir itu selain keturunan Daud dua-duanya, jadi nggak ada yang bisa komplain, oh ini bukan keturunan Daud nih, oh ini keturunan Daud sebelah gitu. Tapi ini dua-duanya keturunan Daud dan mereka yang taat. Dan Allah lihat itu. Nah, jadi teman-teman buat kami sih gitu, pelajaran ini sangat baik gitu untuk mengingatkan teman-teman kalau Tuhan sudah memilih kita itu bukan hanya sekedar pilih gitu, tapi Tuhan juga tahu kita dikaruniai itu, Tuhan mengaruniakan kasih-Nya gitu untuk orang-orang pilihannya, dan respons kita nih yang akan menentukan juga gitu sejauh mana Tuhan akan memakai gitu ya. Kalau kita mau berendah hati seperti Maria, wow gitu, bisa banyak yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Ini menarik sih waktu saya bilang sama Pak Arsendi juga, ini jujur buat saya menguatkan gitu. Berapa waktu lalu kan kami sempat membahas saya akan resign gitu ya. Ya sempat terpikir lagi gitu ya, resign gitu, terus bener nggak ya keputusannya dalam masa-masa pergumulan itu gitu ya. Nah ini ayat ini memang mengingatkan terus gitu, saya hamba Tuhan jadi saya harus taat gitu ya, walaupun bukan secepat Maria gitu ya yang dalam dialog dengan malaikat langsung mengambil ketaatan itu ya. Kalau saya beberapa waktu lebih lama pakai berdoanya juga sampai nggak sehari 2 hari gitu. Tapi ini buat saya sangat menguatkan gitu. Ayat ini tuh menjadi teladan sekaligus menguatkan. Nah semoga teman-teman juga punya pengalaman ini ya gitu. Ketika Tuhan panggil teman-teman mau jadi apapun, mungkin bukan pelayan penuh waktu misalnya gitu seperti pengalaman kami, tapi hal-hal yang lain, semoga teman-teman panggilan-panggilan lain seperti di tempat kerja, mungkin juga ada pergumulan yang lain nih, sekolah itu jadi penyerahan dirinya kan yang penting itu. Penyerahan diri bisa dilakuin kalau kita mulai dari ketaatan, taat dulu sama Tuhan, baru kita tahu nih, oh setelah taat Tuhan ngasih tahu kamu habis ini dapat ini ya gitu. Oh iya gitu Tuhan, iya benar kayak gitu. Dialognya seperti yang dengan Maria itu, dia berdoa tadi kan Bu Fidin sempat bilang itu ya, sempat cerita bahwa Maria berdoa terus menerus bahwa oh saya mau
nanti anak saya laki-laki dan anak laki-laki itu semoga Mesias. Dan Tuhan pakai taatan yang luar biasa dari dari pasangan ini, dua orang ini, supaya rencana Tuhan kemudian digenapi. Kalau saya jadi tertarik tadi Pak Arsendi bilangnya kalau ada teman-teman panggilan di pekerjaan atau di sekolah gitu, urusan ke sekolah gitu. Kadang-kadang kita ngerasa kayak oh ini second best nih dalam pandangan saya gitu ya. Misalnya nggak keterima di perusahaan yang saya mau atau di jurusan yang saya inginkan. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, justru itu rencana Tuhan yang kita nggak tahu gitu. Iya. Ada kejadian-kejadian gitu ya. Iya. Nggak lolos UMPTN, tapi jadi nggak bisa masuk ke sekolah tinggi di luar kota. Nggak taunya dia memang harus di sini jagain orang tuanya gitu. Iya. Ada hal-hal kayak gitu yang kita nggak ngerti gitu. Pada waktu kejadian mungkin marah-marah juga ya gitu, komplain kok cita-cita saya nggak tercapai. Tapi ketika kerendahan hati masuk di situ, taat pada rencana Tuhan, punya tadi penyerahan diri ya, itu nggak tahu deh Tuhan mau buat apa. Makanya teladan Maria itu penting gitu. Penting. Nah kalau nanti teman-teman juga mau baca di buku murid ada ilustrasi yang menarik tentang seorang perempuan muda juga yang harus menyerahkan bukan menyerahkan, kalau bahasa Inggrisnya memang give in cita-citanya gitu ya, keinginan pribadinya mengikuti ternyata itu rencana Tuhan, bukan hanya buat dia dan keluarganya tapi sadunyain gitu ya. Anak-anaknya itu luar biasa dipakai Tuhan karena ketaatan si ibunya di usia muda. Salah satu anak yang terkenal itu ya, John Wesley itu ya. Dia penulis himne yang dikenal seluruh dunia, itu makanya saya bilang tadi sadunyain gitu. Saudaranya nulis itu Charles Wesley itu ya. Nulis banyak tentang Alkitab, pendalaman Alkitab. Jadi secara teologinya. Ya tapi itu ya ibunya tuh bukan nerima dengan kuku lutus gitu, bahasa Sunda mah gitu, tapi memang betul dengan kerendahan hati dan penyerahan diri sehingga rencana Tuhan terjadi gitu atas dia dan keluarganya. Gitu teman-teman. Kalau di buku murid juga ada itu ya. Kalau dari penulisnya Pendeta Roni itu bilang orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang menerima kasih karunia. Oke, jadi kita semua dapat kasih karunia nih ya, karena kita orang-orang yang dipilih. Tapi orang yang dipakai adalah orang yang rendah hati, gitu ya. Memiliki kerendahan hati itu yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Semoga jadi peneguh ya. Iya betul. Supaya teman-teman juga nggak merasa cuma gini-gini doang gitu. Padahal ada banyak rencana Tuhan besar yang akan digenapi melalui teman-teman. Tetap percaya, tetap taat. Amin. Kita berdoa, Bu? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan menganugerahkan kami begitu banyak hal baik. Terima kasih karena Tuhan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan kiranya kami juga boleh mengembalikan karunia ini dalam ketaatan kami, dalam penyerahan diri kami. Amin. Sehingga kami mau dibentuk, dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya kami juga peka mengikuti pimpinan Tuhan. Kami mau melihat apa yang Tuhan rencanakan jauh, bukan hanya saat ini apa yang kami bisa lihat, tapi sampai nanti di kemudian hari. Amin. Kami bisa taat pada pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah murid-murid kami yang menyaksikan video ini, juga orang-orang lain. Kami mengucap syukur karena Tuhan juga memakai kami berdua untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini melalui pelajaran sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pelajaran kami. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di ibadah. Sampai jumpa di ibadah. Tuhan Yesus berkati. Semangat adek kalau dada. Kiss bye deh.
Tuhan berkati ya, sampai ke depan. Sampai ke depan.